rego nggawa rupa ya. Jadi di sini biasanya pas diakserasi alias ngelitik. 1, 2, 3, let's go. Yo, semua fish di bengkel Tomo dapatkan layanan terbaik dari kami garansi 3 bulan. Spesial item update musik download datang saja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke YouTube, kembali bersama kami Bengkel Tomo Probolinggo ya. Kali ini saya akan menjelaskan dengan judul mobil diesel common rail itu lama hidup ketika di starter. Greng. Sama yang kedua adalah suara mesin kasar ya. Ini dia 2 judul 1 jalur ya. Oke, di sini saya ada beberapa media ya, yaitu di sini adalah rail pressure, di sini ada sensor, sensor tekanan maksudnya. Terus di sini ada injektor, di sini juga ada injektor serupa tapi tak sama ya. Nanti saya akan jelaskan. Dan di sini ada glow plug ya, atau busi pijar atau busi pemanas. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu dulu item-item simple ini ya. Yang pertama kita akan membahas rail pressure ya. Di sini rail pressure ini ada pipanya dan ada sensornya. Tujuannya untuk apa? Ini adalah sebagai line atau jalan tekanan solar yang dideteksi oleh switch atau sensor ya. Tuh. Terus yang berikutnya adalah injektor. Injektor di sini berfungsi sebagai mengkabutkan bahan bakar dengan sempurna. Jika pengkabutannya tidak maksimal atau kurang bagus, dia nanti akan ada namanya pipa pengembali. Lewatnya di mana? Ini makanya ada 2 ini serupa tapi tak sama. Satunya lewat samping, satunya lewat atas. Nah, satunya mendeteksinya kalau masih di mobil ya, masih di mobil itu yang ini harus pakai scanner, yang ini bisa kita cek secara konvensional. Nah, ini bedanya. Ya. Sorry, pakai tangan kiri. Oke, jelas? Ya. Oke. Berikutnya di sini ada busi pemanas atau glow plug, di mana fungsi dari busi pijar atau busi pemanas ini adalah memanaskan ruang bakar sebelum mobil itu dihidupkan. Contoh ketika pagi ya. Jadi kalau ketika pagi itu kalian lihat nih kayak gambar ular keket ya, warnanya kuning biasanya atau orange, itu di panel speedometer ada gambar seperti ini. Nah, itu tandanya bahwa dia masih memanaskan ruang bakar. Kalau dia sudah mati, berarti tandanya dia sudah memanaskan ruang bakar sehingga di starter jreng gitu. Oke, sekarang kita akan membahas trouble kasusnya ya. Jadi tadi kan berjudul bahwa mobil itu lama hidup ketika di starter ya, atau suara mesin kasar. Saya akan membahas yang lama hidup ketika di starter. Greng ya gitu. Oke, yang pertama kita pastikan adalah dari busi pijar. Nah, yang simple dulu, yang gampang pembongkarannya. Karena kenapa? Secara teori busi pijar ini berfungsi sebagai memanaskan ruang bakar sebelum mesin dihidupkan. Karena untuk mesin diesel atau diesel itu dia tanpa ada pengapian ya. Dia menggunakan bahan bakar yang tipenya yang berkarakter ignitabilitas. Ignitabilitas biasanya dulu waktu sekolah sih gitu ya. Nah, jadi fungsinya adalah itu. Jadi makanya kita harus pastikan dulu, kita cek pastikan bahwa busi pijar ini berfungsi dengan baik. Ketika dites ini dikasih arus positif dan ini dikasih arus negatif ya. Dia nanti akan membara panas di sini, menyala. Nah, kalau dia seperti itu berarti bagus. Kalau enggak berarti ya rusak. Ya. Harus diganti dulu ya. Tuh. Itu yang pertama, yang simple. Nah, yang berikutnya adalah kita harus memastikan tekanan bahan bakar ini bagus. Nah, kalau ini memang harus bongkar-bongkar ya. Jadi kalian harus datang dulu ke bengkel untuk melihatnya ya. Terus yang berikutnya, nah ini kita pastikan tekanannya bagus ya. Biasanya kalau mesin sudah hidup itu bisa kelihatan di scanner berapa sih tekanannya, berapa MPa gitu. Itu akan kelihatan. Ini kan bahasanya tadi adalah lama hidup. Nah, starternya lama sih, greng. Jadi bisa di-scan ketika mesin hidup. Yang berikutnya, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Berikutnya adalah injektor ya. Injektor ini kita harus memastikan bahwa feedback itunya bagus, feedback dari injektornya itu bagus. Nah, ini ada 2. Yang ini cara mengukur feedbacknya secara digitalisasi. Kalau mobil masih di mobil
menggunakan scanner, yang ini menggunakan konvensional, jadi harus dipasang selang di sini. Nah, jadi ketika mesin hidup sudah jereng gitu, kita bisa melihat feedbacknya ini berapa ya. Nilai yang bagus ini adalah 0,0 ya, 0,0 di scanner. Ini harus bengkel sih yang melakukan, tapi ini kan hanya edukasi saja. Yang ini bisa dengan cara konvensional ya, jadi memasangkan selang di sini, empat-empatnya, biasanya 4 ya, ada yang 8 juga. Itu dilihat semua ketika mesin hidup itu apakah kembalinya terlalu banyak atau enggak. Jika kembalinya terlalu banyak, itu menandakan bahwa pengkabutan injektornya itu kurang bagus. Pengkabutan injektornya kurang bagus, sehingga solar atau bahan bakar yang kembali terlalu banyak, sehingga semprotannya yang di injektor kurang. Nah, pengukuran feedback tadi di injektor itu akan berkaitan dengan kasar halusnya suara mesin ketika diakselerasi. Jadi biasanya pas diakselerasi alias ngelitik, itu biasanya dari injektor karena feedbacknya yang terlalu tinggi, sehingga penyemprotan solar atau bahan bakar ini kurang bagus. Nah, untuk menghindari itu harus dilakukan yang namanya tune up ya, jadi pembersihan yang rutin. Jadi tune up itu tidak asal tune up semprot-semprot doang ya, jadi emang benar-benar harus dibersihkan intake manifoldnya, itu dikerok semua dalam-dalamnya supaya anginnya ini besar yang masuk, sehingga tenaganya lebih besar lagi. Injektornya, terus rel pressure-nya sama bospomnya itu juga dibersihkan dengan cara dimasukkan cairan pembersih ya. Jadi ya, tadi saya bilang tidak asal semprot ya. Kalau ini pakai yang namanya sistem purging untuk diesel ini, biasanya seperti itu untuk memelihara, untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, kalau seperti itu solusinya bagaimana? Yang pertama ganti, yang kedua diperbaiki. Nah, jadi kalau Anda punya duit banyak sih nggak apa-apa ganti ya, tapi kalau mau efisien diperbaiki juga nggak apa-apa. Cuman ya bedanya kalau ganti sama perbaikan ya usianya kan beda ya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang rupa ya. Jadi di sini ada filosofi juga, sorry ya. Oke, jadi itu tadi kiat-kiat yang sangat simpel sekali ya. Jadi kalau ini sudah dipastikan oke. Nah, oke semua berarti pasti enak, pasti enak. Tapi kalau belum oke salah satunya pasti nggak akan enak. Dan satu lagi saya lupa menjelaskan tadi, sebelum kita menginjak ke sini harus dipastikan dulu akinya bagus. Tadi saya sempat membawakan materi tentang mobil nggak bisa starter atau lama starter, itu juga ada ya, tapi itu untuk semua mobil ya. Dipastikan dulu di step itu, jadi jangan lupa coba dicari di halaman kami atau di channel kami, ada kok itu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini sedikit pembahasan. Jika kalian ada pertanyaan, masukan, kritik, dan saran, silahkan langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan komen supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat, yang bisa membantu ya yang nonton siapa ya? Anda semua. Oke, cukup sekian dari Bengkel Tomo Probolinggo dan terima kasih. Oke Tomo Lovers, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa kunjungi kami di Bengkel Tomo Probolinggo, Bengkel Kenzo Probolinggo, Bengkel Megatek Tulungagung, Tomo Dokter Mobil Lontar Surabaya, Tomo Haris Mobil di Kedangsari Surabaya, dan Tomo Garda Motor di Kutoarjo Jawa Tengah.